Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan juga tamu kita hari ini ahinna fillah, Bapak Ustadz Bukhari, apa tadi Pak? Bapak Ustadz Bukhari Muslim, dan juga para pemirsa NH Channel di mana saja berada. Kita mengucapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya malam hari ini kita bisa ketemu lagi ya Bu. Walaupun seminggu kayaknya lama gitu ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena sehat itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Hari Jumat pergi ke pasar, beli ikan sama buah rambutan. Nikmat yang paling besar Allah berikan kita kesehatan. Alhamdulillah. Kalau mau cari tempat yang indah, pergi aja ke Sukabumi. Karena sehat kita bisa ibadah, karena sehat kita bisa silaturahmi. Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali ngaji. Soal ngaji bisa atau enggak bisa itu belakangan ya Bu ya. Ngerti enggak ngerti urusan nomor 2. Yang penting kita hadir. Jangan sampai kita enggak hadir ngaji. Karena ngaji itu berkahnya banyak, pahalanya besar, dan juga akan menghapus dosa-dosa kita selama ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada satu cerita, saya cerita Bu ya. Ada seorang anak disuruh sama ayahnya suruh ngambil air di sungai. Dikasih sama ayahnya keranjang. Keranjang itu tuh yang bolong-bolong. Dikasih keranjang, suruh ambil air. Diambillah itu air. Tapi karena keranjang itu bolong, airnya netes terus, habis sampai ke ayahnya, ya ini saya kasih keranjangnya ya, tapi airnya nggak ada ya, semuanya tumpah semua, orang bolong semua. Nah, kira-kira sia-sia nggak itu Bu? Sia-sia nggak Pak? Enggak sia-sia. Kata ayahnya apa? Nah, emang kelihatannya kamu nggak bisa berhasil bawa air, tapi ada satu hal yang positif Nak. Lihat itu keranjang itu. Tadi itu keranjang kotor, tapi gara-gara kamu ngambil air, itu keranjang jadi bersih. Walaupun tidak bisa bawa air. Artinya apa? Kita baca Quran, kita ngaji, walaupun kita nggak paham, kita nggak ngerti, nggak apa-apa.
insya Allah hati kita bersih kayak keranjang itu. Tuh. Jadi kalau kita mau membersihkan hati kita dari perbuatan dosa, dari sebagainya, maka rajin-rajinlah kita hadir di majelis ilmu. Bapak-bapak sekalian, tadi saya dibisikin sama ibu-ibu, sama Pak Edi. Bisikin sama Pak Edi, Pak Ustadz, padahal saya udah mau tola'an nih di rumah nih kitab. Udah saya baca-baca tadi, artinya udah saya cari di kamus. Itu kata Pak Edi, Pak Ustadz, pembahasannya yang lain aja. Ya saya mah yang namanya sopir ya ngikutin yang punya mobil. Ya bagaimana yang punya mobil, saya mah mau berangkat enggak gitu aja. Itu. Jadi pembahasannya tentang Islam secara keseluruhan. Jadi banyak yang belum paham bahwasanya fikih itu hukum Islam itu bukan hanya mengajarkan ibadah kita, sholat, puasa, bukan hanya itu, Bu. Fikih itu ada macam-macamnya. Ada fikih ibadah, fikih yang menjelaskan tentang sholat, puasa, zakat, haji, itu namanya fikih ibadah. Ada fikih munakahat, fikih yang membahas tentang perkawinan, saksi, wali, mahar, iddah, talak, semua dibahas di fikih munakahat. Tuh. Ada lagi fikih muamalah, fikih yang membahas tentang hubungan sosial, sebaik dengan muslim maupun dengan non muslim. Itu semua dibahas. Ada jual beli dan sebagainya, kredit, itu dibahas di fikih muamalat. Ada lagi fikih fikih pidana, fikih yang berkaitan dengan kriminal, hukuman kisos, hudud dan sebagainya, itu ada semua. Ada lagi fikih siasah. Nah ini nih, fikih siasah, fikih tentang politik, tuh ada di dalam Islam. Fikih namanya fikih siasah, bagaimana kita milih pemimpin, gimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya. Tuh itu ada di fikih siasah, kita diajarin. Kenapa diajarin bapak-bapak ibu-ibu sekalian? Karena Islam ini agama yang komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan agamamu buatmu, aku sempurnakan Islam untukmu. Maksudnya sempurna apa? Bahwasanya seluruh ajaran, prinsip-prinsip ajaran Islam itu menyentuh seluruh aspek-aspek kehidupan, baik aspek ibadah, muamalat, pidana maupun politik. Jadi kita kurang tepat kalau ada yang bilang jangan kaitkan politik dengan Islam, jangan kaitkan politik dengan agama. Nah, ini adalah kesuksesan orang-orang non-muslim, orientalis barat, yang mereka itu memisahkan kita nih umat Islam dari politik, dari agama, dari masjid. Tuh hebat mereka itu. Jadi akhirnya yang mimpinnya nanti bukan orang Islam, orang-orang non muslim yang jadi pemimpin. Akhirnya kita udah nggak punya kekuasaan, mayoritas di Indonesia tapi minoritas secara kekuatan. Kenapa? Karena orang alergi ngomongin politik. Jangan Ustadz, akhirnya marah sama Ustadz. Jangan Ustadz, akhirnya benci sama Ustadz. Gitu. Padahal mah Ustadz kan kagak nyuruh dia milih. Kan enggak ya Bu ya, enggak disuruh, yang penting milihnya yang orang muslim, siapa aja. Pak Edi aja kalau jadi caleg kita pilih ya, kita pilih Pak Edi, maka dia suaranya dikit. Iya ya Pak Edi ya. Iya dananya kurang nggak Bu ya. Iya, itu juga bantuan dari Bang Darman. Nah jadi kembali, jadi Islam itu agama yang seluruh aspek kehidupan. Terus lagi bahwasanya kepemimpinan dalam Islam itu adalah sesuatu yang sangat mulia, Pak. Imam Al-Mawardi pernah mengatakan begini, al-imamatu maudu'atun
li khilafin nubuwati fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Itu kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Masalah fikih ketatanegaraan, kitabnya ada. Nah, kalau kita kan ngajinya fikih ibadah nih, kitabnya fikih Safinah. Nah, kalau fikih politik ada namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, udah diterjemahkan. Kata beliau apa? Al-imamah, kepemimpinan, maudu'atun, itu wajib diselenggarakan, wajib diadakan. Tuh. Untuk apa? Lihilafatin nubuwah, untuk meneruskan risalah kenabian. Tuh. Jadi risalah kenabian itu yang meneruskan adalah kepemimpinan. Bahkan setelah Nabi meninggal, itu digantikan menjadi khalifah para sahabat-sahabatnya. Itu untuk meneruskan risalah kenabian. Kalau enggak ada kepemimpinan, maka dakwah kenabian Islam itu tidak bisa berkembang. Tuh. Yang kedua, fi hirasatid din, untuk menjaga agama. Tuh. Kalau kita orang Islam, umat Islam nggak ada yang menjadi presiden, yang menjadi menteri, yang menjadi gubernur, maka nggak akan ada yang bisa menjaga agama kita. Lama kelamaan Islam akan hancur. Tuh. Islam akan digusur kayak di Rempang, Riau ya. Itu karena memang di sana mungkin kekuatan uang lebih kuat. Umat Islamnya dapat dibeli hanya duit 100.000, dia bisa membeli suara, ya kan? Nah, nanti lama kelamaan Islam akan hilang kalau nggak ada kepemimpinan. Kayak di mana? Spanyol, tahu Bu Spanyol Bu? Semanan belok kiri itu, itu bukan ya? Kali terus belok kiri, Bang Agus, gitu ya. Nah, lama kelamaan hilang. Dulu Islam berkuasa 8 abad lamanya, 800 tahun di Spanyol. Kota Cordova, Sevilla, Granada, semuanya Islam. Sekarang udah nggak ada, umat Islamnya udah nggak ada. Makanya bisa jadi kemungkinan kita kampung hutan nggak ada lagi orang Islam kalau nggak ada kepemimpinan yang mengatur. Sebab kekuasaan itu sangat menentukan. Segenggam kekuasaan itu lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran. Betul ya Bu ya? Ustadz ngelarang tutup prostitusi, tutup perjudian. Tapi kalau pemerintahnya nggak mau nutup, nggak bakalan bisa. Tapi kalau pemerintahnya muslim, taat beragama, pemimpinnya, anggota dewannya, camatnya, lurahnya, semuanya santri, hafid Quran, dia tinggal tulis saja, teken, tutup. Coba kalau ustadz yang ngomong, ya kan? Sampai mulutnya bebusa juga belum tentu didengar. Ustadz ngomong doang, gitu. Tapi kalau bupatinya, gubernur yang ngomong, tutup, tuh, gitu. Jadi yang selanjutnya wasiyasatid din, untuk mengatur dunia. Kalau nggak ada pemimpin, dunia ini akan hancur. Ada pemimpin aja dunia sekarang hancur, apalagi nggak ada pemimpin. Makanya dalam fikih siasah itu dikatakan lebih baik hidup 40 tahun dengan pemimpin yang zolim, yang keras, yang otoriter, daripada 1 hari nggak ada pemimpin. Bayangin, hancur semua, kayak kerusuhan 98, ya kan? Kerusuhan begitu aja pada ngejara, ada yang bawa kasur, bawa kulkas, tuh, karena pemimpinnya udah nggak efektif, nggak jalan, tuh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu harus sayang sama RT. Ada di sini RT ya, sama Pak RW, sayang. Tuh, RT jangan dibully mulu, jangan, kesiannya RT-nya lagi rapat. RT 12 sekarang. Tadi WA, mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak bisa hadir, lagi ada rapat di pos RW, pembagian TPS ya Bu Ibu ya, Bu RT ya. Nah, Bu RT-nya ada noh, ngewakilin ya Bu. Iya. Ya. Jadi jangan diomelin, RW, RT jangan diomelin. Tapi gimana nggak diomelin, orang ngajinya jarang, RW pada. Nah, jadi kembali. Jadi itu kita makanya sekarang kita nih memasuki tahun-tahun panas nih. Makanya kita harus berjiwa lapang, hati harus lapang. Ya. Jangan kita saling bermusuhan gara-gara beda pilihan. Ya kan, Bang Umar pamannya milih, ya enggak, Bang Agus milih main judi slot. Ntar yang milih main koprok.
Aduh, repot tuh. Ya, tuh. Jangan pada berantem. Ya, udah ngopi-ngopi bareng lagi aja, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, jangan ya ngopi-ngopi bareng. Ini gara-gara ini jangan. Yang penting Muslim, ya Bu ya. Yang penting Muslim. Kata kuncinya Muslim. Sampai kapanpun tetap kita pilih Muslim. Muslim yang mana Pak Ustadz? Yang taat beragama. Tuh. Ya taat, jangan main judi slot. Ya kan? Pilih lagi Muslim yang amanah, agamanya kuat. Kalau bisa santri dulunya, hafid Quran, tuh bagus, ya kan? Coba cari aja caleg yang kelihatan. Ya, tapi kita bagaimana mau tahu dia ya? Gambarnya doang ya Bu ya. Orangnya nggak jelas. Tuh, makanya pilih yang itu semua tuh. Pemimpinnya juga yang taat beragama, presidennya taat beragama, DPD-nya harus taat beragama, DPR RI-nya taat beragama. Kalau nggak taat, jangan dipilih. Bagaimana Pak Ustadz milih non-muslim? Tapi dibayar saya, dikasih 200.000. Jangan, nggak boleh, haram hukumnya. Hanya 2 yang nggak boleh dalam agama, hubungan. Yang lain boleh deh hubungan sama non-muslim. Ya kan? Yang 2 doang, jangan kawin sama non-muslim. Haram hukumnya. Ya kan? Kawin, nggak boleh. Ya kan? Nama kawin, nama Rohmat. Nikah dengan Maria. Haram hukumnya, nggak boleh. Zina. Yang kedua apa? Milih pemimpin. Nah itu nggak boleh kita. Saya mah cuma menyampaikan aja, silakan aja, ya jangan alergi nih, ya jangan benci, jangan apa, karena memang ini berkaitan dengan masa depan kita umat Islam, masa yang akan datang. Gitu. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka nasib umat Islam sangat mengkhawatirkan sekali. Gitu. Makanya kita bersyukur kalau ada saudara kita yang jadi caleg apa, jangan suka diomelin. Jangan ini kadang-kadang, lu jangan baik-baik lu, jangan sama orang lu, ntar dikira lu caleg lu, begitu. Lu jangan banyak silaturahmi lu, jarang-jarang aja silaturahminya, kenapa? Ntar dikira lu caleg, datang ke rumah orang mulu, begitu. Jangan. Ntar ada pilpres lagi, tahun nanti 5 tahun lagi ada pilpres, lu jangan bilang-bilang, ntar dia nyalek lagi, nyapres lagi, begitu. Ya Allah, jangan, ya biarin aja, gitu. Jadi bapak-bapak sekalian, itu. Nah, tadi saya diskusi dengan Bang Pian, sore-sore saya diskusi. Kata Bang Pian, Ustaz, guru saya pernah ngomong begini. Katanya kalau ada orang ngasih sembako, dia nyogok sembako, itu hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Saya bilang ar-roksi wal murtasi pinar. Nyogok dan yang disogok masuk neraka. Jadi kalau kita Bu, dikasih sama orang, nih minyak lah apa sembako, tapi milih saya ya. Nah, itu hukumnya adalah haram, nggak boleh. Tuh, nggak boleh. Nah, tapi bagaimana kalau kemudian ada orang pakai duit, dia kemampuan nggak ada, sebenarnya dia nggak punya kemampuan, tapi dia ingin jadi caleg, dia pakai duit. Sementara yang ini nih caleg duapa, caleg miskin, nggak punya duit. Sementara supaya mendapatkan suara, mau nggak mau masyarakat mah pasti ditanyanya, uangnya mana, wani piro, kan begitu kan? Mana sembakonya? Kalau nggak ada sembako nggak mau orang sekarang, ya kan? Nah, akhirnya yang caleg yang kemampuan ada, pengalaman ada, ini nggak jadi. Tapi yang jadi orang yang nggak bener, duitnya banyak tapi raja judi, dia bisa jadi pemimpin. Nah, bagaimana kalau ini nyogok supaya orang pada milih dia? Maka tadi Bang Pian bilang, kata guru saya mah boleh Pak Ustadz. Saya juga paham Bang. Saya pernah dengar Gus Baha pernah ngomong gitu. Ustadz Abdul Somad juga pernah gitu ngomong. Jadi anak kita nih masuk PNS nih, udah tes, lulus, pinter anak kita nih lulus. Yang ini nih anak nggak pinter nih, cuma dia pakai duit. Jadi kata panitianya, bapak, anak bapak lulus, tapi kalau nggak ngeluarin duit, nggak bisa Pak masuk PNS. Bapak harus bayar 200 juta. Kalau nggak, digantiin nih sama yang ini nih, yang bego nih, yang bego tapi duitnya banyak. Ayo. Nah, kata Ustaz Somad, kalau dalam kondisi gitu, boleh kita menyuap, boleh kita nyogok, dalam arti membeli kebenaran. Itu hak dia, hak kita. Tapi karena harus pakai uang, sistemnya begitu, kita keluarin uang untuk membeli kebenaran. Itu hukumnya boleh, kata Gus Baha juga. Tuh. Jadi orang dicaleg udah bener apa semua, tapi dia dikalahkan sama yang nggak bener, yang nggak bener nyogok, maka dia boleh menggunakan uang untuk membeli kebenaran daripada itu jatuh ke orang yang zalim.
Tuh, kalau dia kan berbuat zolim dengan menyogok, gitu. Ya Bu ya, paham kira-kira Bu ya? Paham ya? Jadi ini saja mungkin sekelumit tentang kepemimpinan. Mudah-mudahan ada sedikit masukan buat kita. Yang penting tadi tuh ngaji mah jangan ditinggal, ya kayak keranjang. Ntar juga lama-lama walaupun airnya ke bawah, tetap aja ntar keranjangnya bersih. Artinya hati kita bersih kalau kita sering ngaji. Alhamdulillah. Maka selanjutnya karena kita ada tamu gitu ya, simpang serimping ketemu dalam selampe, siapa di samping ada tamu udah nyampe gitu. Jadi kita persilakan aja untuk menyampaikan sedikit tausiahnya, ilmu buat kita. Jadi ibu dengerin baik-baik, ambil ilmunya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi saya tutup pengajian kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.